Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu? Baik, Bapak? Alhamdulillah kabar baik. Jadi pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi. Jadi ini tujuannya agar nanti ketika Ibu sudah melaksanakan pembelajaran di kelas saat kegiatan observasi yang saya lakukan kepada Ibu Fiah nanti, Ibu Fiah bisa menjadi lebih siap, bisa menjadi lebih percaya diri dan dengan berbagai hal yang sudah kita bahas setelah ini ya Bu ya. Baik Bu Fiah, jadi untuk kegiatan praobservasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Fiah. Boleh ya? Boleh, silakan. Ya, baik Bu Fiah. Untuk pertanyaan yang pertama ini terkait tujuan pembelajaran. Nanti di dalam pembelajaran, tujuan pembelajaran seperti apa yang ingin Ibu Fiah terapkan dalam kelas? Tujuan pembelajaran yang ingin saya terapkan di dalam kelas adalah peserta didik mampu menganalisis pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Baik, jadi nanti materinya itu apa Bu? Tentang pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Baik, kemudian untuk area pengembangan Bu ya. Untuk arah pengembangannya nanti yang dikembangkan dari siswa Ibu ini nantinya apa? Di sini saya akan lebih menekankan pada keterampilan peserta didik. Ya. Karena nanti peserta didik akan melakukan aktivitas menemukan macam-macam sumber daya alam yang ada di Indonesia. Baik, jadi nanti mereka langsung praktik atau gimana Bu? Ya langsung praktik, menentukan macam-macam sumber daya alam yang ada di Indonesia. Menentukan sumber-sumber daya alam yang ada di Indonesia. Baik. Kemudian Ibu Fiah nanti dalam melaksanakan pembelajaran, untuk model pembelajaran yang Ibu gunakan nanti apa? Nah, untuk model pembelajaran yang akan saya gunakan dalam pembelajaran ini adalah problem based learning. PBL ya Bu ya. Baik, jadi pembelajaran berbasis masalah. Ya, tentu nanti kegiatan Ibu pasti ada urutan atau langkah-langkah dari PBL ya Bu ya, atau problem based learning. Baik, kemudian untuk strateginya, untuk strategi pembelajaran nanti pakai strategi apa Bu? Nah, untuk strategi pembelajaran di sini saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini saya akan lebih ke arah diferensiasi proses dan konten. Untuk prosesnya, kalau untuk diferensiasi proses, nanti saya akan memetakan peserta didik berdasarkan audio visualnya, visual dan kinestetiknya. Nah, itu nanti mereka akan saya beri tugas yang berbeda. Ya, jadi untuk prosesnya nanti Bu Fiah akan memetakan sesuai gaya belajar. Ya, gaya belajar mereka ada yang audiovisual, visual, dan kinestetik. Dan kemudian untuk yang kontennya? Nah, untuk kontennya nanti peserta didik akan mendapatkan materi yang berbeda-beda. Jadi mereka dalam bentuk materi yang berbeda, mereka akan ada yang mencari internet secara visual, ada yang mencari berupa tes, gambar, dan sesuai dengan minat anak-anak. Ya, pokoknya yang sesuai dengan gaya belajar mereka ya Bu ya. Iya, betul. Jadi kalau mereka belajar yang visual mungkin nanti diberi video sumber daya alam. Kalau yang kinestetik mungkin nanti disesuaikan aja gitu. Ya, baik. Kemudian Bu, untuk penilaiannya nanti, untuk penilaiannya bagaimana di dalam kelas? Nah, untuk penilaian nanti saya akan menggunakan tes tertulis dari hasil tugas peserta didik. Di sini saya juga akan melaksanakan penilaian sikap peserta didiknya. Observasi ya? Ya. Baik, kemudian untuk sasaran kelasnya nanti kelas berapa ya? Ya, untuk sasaran kelasnya ya kemungkinan kelas 8A lah. 8A Ya. ya. Jam ke berapa Bu? Jam ke-5, ke-6. Oh ya, jam ke-5, jam ke-6. Kemudian itu nanti rencananya Ibu Fiah pelaksanaannya di hari apa? Ya, di hari Senin. Di hari Senin, oke. Mungkin pertanyaan dari saya cukup itu Ibu Fiah. Jadi saya hanya ingin tahu aja
arah nanti kegiatan pembelajaran Bu Fia, karena nanti yang saya pantau itu berkaitan juga dengan hal itu. Dan saya harapkan nanti di hari Senin, Bu ya, jadwal kita nanti pelaksanaan untuk observasi, Ibu Fia bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan maksimal sesuai dengan apa yang sudah Ibu Fia rencanakan ya. Nah, dari tujuan pembelajaran, kemudian strategi, model dan lain sebagainya, saya harap semuanya juga bisa teramati, bisa tercatat, gitu ya Bu ya. Jadi agar pembelajaran juga bisa maksimal untuk siswa. Semoga hari Senin kita bisa berjumpa lagi dalam kegiatan observasi, dan setelah observasi nanti kita juga akan melaksanakan untuk kegiatan pasca observasi. Baik Bu, hanya itu dari saya. Semoga bisa terlaksana dengan baik. Amin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik, Bapak bagaimana? Alhamdulillah baik. Baik Ibu, jadi di kegiatan pasca observasi ini tujuannya adalah saya ingin mengajak Ibu ngobrol banyak hal, khususnya pada kegiatan yang sudah Ibu laksanakan di pertemuan sebelumnya, di kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas 8. Ya. Nah, jadi sebelum saya sampaikan beberapa catatan yang sudah saya catat, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu ya? Ya, boleh. Untuk yang pertama ini, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin? Alhamdulillah sedikit puas karena ada beberapa hal yang menurut saya belum sempurna, jadi ada yang perlu diperbaiki. Ada beberapa hal yang belum sempurna. Lalu bagaimana perasaannya ketika kemarin melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan adanya kehadiran supervisor di ruang kelas? Ya, sedikit agak tegang dan grogi ya karena ada yang mengamati dalam proses pembelajaran. Tapi alhamdulillah semua berjalan dengan lancar ya Bu ya. Alhamdulillah. Baik. Nah, berikutnya Bu, bisa Ibu ceritakan kembali terkait proses pembelajaran yang kemarin Ibu laksanakan di dalam kelas. Untuk proses pembelajaran kemarin, alhamdulillah sudah sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang sudah saya buat. Tujuan pada proses pembelajaran kemarin saya menyampaikan tujuan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, dan alhamdulillah kemarin untuk berdiferensiasinya saya menggunakan konten yang anak-anak memilih materinya sendiri. Nah, ada yang menggunakan internet dan ada juga yang menggunakan gambar yang diambil dari majalah atau koran, seperti itu. Dan saya menggunakan diferensiasi proses. Jadi kemarin pengelompokannya sudah sesuai dengan minat anak-anak. Jadi gaya belajar mereka yaitu pada visual, audio, visual, dan kinestetiknya. Ya. Kemudian untuk proses pembelajarannya, untuk yang model pembelajaran problem based learning juga sudah terlaksana ya? Ya, alhamdulillah kemarin sudah terlaksana. Jadi menggunakan langkah-langkah sudah terlampaui dan peserta didik juga sudah mengikuti pembelajaran tersebut dengan senang. Baik Bu, ini juga di catatan saya juga sesuai beberapa yang sudah Ibu sampaikan di perobservasi, juga sudah tampak semuanya, khususnya untuk urutan atau langkah-langkah problem based learning
Juga kemarin anak-anak sudah diajak untuk berdiskusi bersama, kemudian presentasi, ada evaluasi ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, ini terkait hambatan ya Bu ya. Dari proses pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin, apakah ada hambatan yang terjadi Bu? Ya, untuk hambatannya kemarin mungkin di persiapan ya Pak ya. Jadi kemarin kami untuk persiapan mungkin saya mengambil pada waktu sudah masuk ya, persiapannya kurang karena pemasangan proyektornya sehingga memakan waktu yang agak lama. Nah, di sini proses pembelajarannya agak terburu-buru jadinya. Kemudian capaiannya akhirnya kurang maksimal. Kemudian selain hambatan untuk waktu yang sudah terbuang seperti itu ya, karena penyiapan proyektor, kira-kira ada hambatan lagi mungkin untuk siswanya? Ya, untuk siswa mungkin mereka masih takut. Takut untuk berpendapat, sehingga apalagi ada guru lain yang mungkin ada yang mengawasinya dari jauh, sehingga saya hanya anak-anak itu saja yang berani menyampaikan pendapatnya. Ya, jadi keaktifan siswa kurang menyeluruh Bu ya? Ya, benar. Ya, itu juga memang kemarin saya amati juga memang terjadi. Nah, terkait hambatan-hambatan yang terjadi ini Bu, kira-kira menurut Ibu alasan apa kok bisa hambatan itu terjadi? Apa alasannya kalau menurut Ibu pribadi? Ya, mungkin karena saya kurang begitu memaksimalkan anak-anak. Nah, saya hanya memberikan batasan saja, siapa yang mau atau siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya. Ya. Sehingga anak-anak yang lain itu ya diam-diam saja, kita merasa nyaman-nyaman aja gitu. Ya. Baik, alasannya itu karena mungkin Ibu bersifat menawarkan tidak langsung memberikan kesempatan kepada semuanya gitu ya. Iya, benar. Kemudian untuk itu terkait karena tadi sudah disampaikan beberapa hambatannya, ada yang pertama yaitu terkait borosnya waktu ya Bu ya, karena terbuang gara-gara pemasangan LCD yang waktunya kurang tepat. Kemudian ada juga tadi persoalan tentang siswa yang keaktifannya kurang menyeluruh dan hanya dikuasai oleh siswa pintar gitu Bu ya. Nah, terkait hambatan yang terjadi, kira-kira solusi apa nih yang bisa Ibu lakukan untuk mengurangi atau meminimalisir atau kalau bisa ya menghilangkan hambatan itu? Ya, menurut saya pribadi rencananya untuk mengurangi hambatan tersebut ya mungkin akan memberikan kesempatan lebih luas lagi bagi anak-anak dengan cara mungkin langsung saya tunjuk mungkin ya. Oh begitu Bu ya. Maksud Ibu di sini biar anak-anak belajar untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, jadi diberi kesempatan langsung kepada siswa yang ingin Ibu tuju ya. Jadi biar semuanya merasakan kesempatan yang sama untuk berbicara gitu ya. Ya, nah untuk masalah waktu mungkin saya akan sebelum bel berbunyi saya persiapkan terlebih dahulu minta tolong kepada staf TU ya untuk mempersiapkan. Sehingga persiapannya sudah dari awal, proyektor sudah ada di dalam kelas. Baik. Ya, jadi tadi persoalannya kan Ibu menyiapkan ketika baru bel masuk. Akhirnya kan waktu terbuang. Jadi untuk solusinya Ibu menyampaikan sebelum bel atau sebelum masuk sudah minta bantuan ke staf TU yang bisa untuk menyiapkan alat-alat untuk disiapkan. Jadi ketika Ibu masuk semuanya sudah siap. Luar biasa Ibu. Nah, kemudian karena Ibu sudah menyampaikan beberapa solusi ini, kira-kira kapan Ibu mulai actionnya atau memperbaiki hambatan-hambatan yang sudah terjadi untuk pembelajaran selanjutnya? Ya, rencananya pada pertemuan berikutnya sudah bisa saya terapkan dari hasil evaluasi pada pertemuan yang kemarin. Baik, sangat luar biasa Ibu. Dari apa yang Ibu laksanakan kemarin, yang ketika saya amati memang secara catatan berdasarkan hasil perbincangan kita di praobservasi, alhamdulillah semuanya sudah ada atau tampak, mulai dari penyampaian tujuan, kemudian kegiatan atau strateginya,
juga berdiferensiasinya juga sudah ada konten, ada proses, kemudian juga model pembelajarannya yaitu problem based learning yang sesuai urutan atau langkah-langkahnya juga sudah ada saya catat dan semuanya ada. Cuma memang ada beberapa hambatan yang tadi Ibu sampaikan. Ya memang begitu terlihat adanya siswa itu selalu dikuasai hanya oleh siswa tertentu saja, ya Bu ya. Dan yang lain belum ya. Dalam artian di sini siswa yang pintar itu mendominasi pembelajaran, ya. Jadi yang lainnya kurang aktif seperti itu Bu ya. Nah, kemudian presentasi juga hanya siswa yang memang dianggap pintar dan yang lainnya tidak terlibat aktif gitu Bu ya. Kemudian juga memang secara waktu memang kemarin agak terkuras, jadi terburu-buru karena terkurasnya sudah di awal tadi. Ya, penyiapan proyektor, jadi hambatan yang disampaikan juga sangat luar biasa, penyampainya detail sesuai yang saya catat dan juga solusinya sudah luar biasa Ibu. Solusinya juga bagus dan saya harapkan solusi yang sudah Ibu sampaikan tadi termasuk rencana untuk perbaikan itu bisa terlaksana dengan baik sehingga membantu kegiatan pembelajaran bisa lebih efektif. Apalagi pembelajaran Ibu bisa lebih mendukung potensi siswa, yaitu berpihak pada murid dan memaksimalkan potensi setiap murid gitu ya. Baik, cukup itu pertanyaan yang ingin saya tanyakan hari ini Bu. Saya mengucapkan terima kasih banyak karena Ibu sudah bersedia untuk saya observasi. Terima kasih mulai dari kegiatan pra, kemudian aksi, kemudian dan sekarang yaitu pasca observasi. Terima kasih sudah membersamai saya untuk melaksanakan kegiatan supervisi ini ya. Baik, terima kasih Ibu Fia. Ya, sama-sama. Baik, saya rasa cukup Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.